Oke, gimana kabarnya pada sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Kemarin yang kuis kemarin gimana? Saya perlu ini kali ya. Coba saya pengen tanya, Anda raise hand saja. Eh, yang kemarin bermasalah dalam artian semua ya, dalam artian Anda cuma menjawab sebagian bisa apa namanya atau tidak bisa menjawab sama sekali gitu ya. Kalau yang itu bermasalah, termasuk jaringan segala macam. Kemudian yang lain lagi, kalau dia itu lancar, lancar itu berarti tidak ada apa-apa. Kira-kira yang lancar aja, yang lancar yang bisa mengisi semua. Tanpa ada halangan, saya pengen tahu berapa orang. Raise hand dulu. Yang lancar. Yang kemarin kuis lancar. Tolong raise hand. Kalau telat masuk, juga termasuk lancar, Pak? Kalau telat masuk, ya itu termasuk yang tidak Karena lancar. server Artinya error. Anda bisa mengerjakan. Jadi saya ulangi lagi, yang kemarin lancar tanpa halangan berapa orang? Artinya kalau misalkan Anda telat masuk juga bisa mengerjakan semua saja. Ini dari sini berarti cuma 5, 6. Oke. Yang lancar ya. Delapan belas orang ya. Dari ya kurang lebih kalau kelas itu 70 berarti sangat sedikit sekali. Oke. Oke, terima kasih. Kemarin juga memang saya dengar sistemnya bermasalah ya. Jadi eh, apa ya mudah-mudahan nanti pas ujian tidak ada masalah. Oke, Anda silakan lower hand lagi. Di lower hand kan. Oke. Oke, ini terlihat ya. Apa yang Anda lihat di sini? Balistik pendulum, Pak. Oke. Oke. Jadi kita kemarin membahas tentang, saya ulangi lagi mungkin ya, sebelum itu tentang tumbukan ya. Sebelumnya kan apa namanya tentang impuls ya. Ini ada kasus khusus di mana itu ada dua benda bertumbukan. Jadi tumbukan di sini kemarin kita bahas ada yang tentang elastik ya atau elastik sempurna kita sebut atau elastik saja cukup dengan tidak elastik sama sekali. Ya, jadi yang tidak elastik sama sekali. Jadi cirinya kalau dia itu elastik, itu berarti hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik berlaku. Sedangkan kalau tidak elastik, itu hukum kekekalan momentum berlaku, momentum linear, tetapi hukum kekekalan energi kinetik tidak. Artinya selisih energi kinetik awal dan akhir dan awal itu berbeda ya, tidak nol. Jadi selisih antara energi kinetik akhir dengan awal itu tidak nol. Sama dengan energi yang hilang atau yang dibutuhkan. Bergantung tandanya. Nah, kemarin kita juga sempat bahas, saya langsung saja, beberapa contoh. Ini ada contoh lagi yang terkenal disebut namanya pendulum balistik. Ya. Jadi ada sebuah balok yang awalnya diam, seperti pada gambar, di sebelah kanan. Kemudian ada peluru yang bergerak dengan kecepatan V1A awalnya. Nah, ketika peluru tersebut tepat masuk ke balok, ya, balok dan peluru itu menjadi satu benda, ya, sehingga dia akan bersama-sama
naik ke atas. Tentunya gesekan peluru dengan balok di dalamnya diabaikan ya. Jadi ini murni apa istilahnya peluru langsung nempel ke balok. Gitu. Nah, dari hukum kekekalan momentum kita dapatkan persamaan satu ya. Karena awalnya kan M2 ini yang balok dia apa namanya? 0. Jadi tidak bergerak, diam. Kemudian dia bergerak bersama-sama, jadi kecepatannya VB. Jadi ini dihitung tepat saat setelah tumbukan, tepat saat ya. Jadi kalau nanti udah agak lama, itu bisa jadi hukum kekekalan momentum tidak berlaku. Ada tadi seperti kayak gaya gesek segala macam itu yang tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena dia makin besar di sana. Nah ini didapatkan seperti ini. Ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini, apa namanya untuk yang energi kinetiknya, energi kinetik awal itu adalah setengah M1V1A kuadrat. Itu awalnya. Akhirnya itu adalah KB, yang KB seperti ini. Ya. Jadi KB di sini itu adalah setengah M1 plus M2 VB kuadrat. Ya. Jadi selisihnya ya itu adalah bisa dikatakan selisih delta K akhir kurangi awal itu adalah energi yang hilang. Nah kemudian dari apa istilahnya tepat setelah tumbukan ini kan sama-sama benda ini bergerak ya. Jadi sebagai bisa ditunjuk sebagai satu kesatuan. Ya. Dia bergerak mencapai tinggi tertentu gitu ya, mencapai tinggi tertentu. Jadi dari VB-nya ini. Jadi ketika benda sudah tepat masuk gitu ya. Sehingga nanti di situ akan terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi ini posisi B di dasar, ini posisi ketinggian maksimumnya akhirnya. Ya, jadi kenapa di sini apa namanya berlaku kekekalan energi mekanik? Karena yang bekerja itu hanya gaya gravitasi kan, dan gaya gravitasi ada potensialnya. Oke. Nah jadi kalau dari sini akan didapatkan bahwa ketinggian maksimnya itu adalah apa namanya akar VB kuadrat per 2G ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup Pak sepertinya. Cukup, oke. Saya lanjutkan. Nah ini ada dua benda. Sebentar. Nah ini ada dua benda. Jadi benda ini seperti pada gambar, dia satu bendanya dihubungkan dengan pegas, satunya lagi tidak. Ya. Ini ada dua kasus, Jadi sebuah balok bermasa M1 itu bergerak ke kanan, ya, dengan kecepatan 4 meter per sekon. Ya, jadi dianggap bahwa lantai itu licin. Kemudian ada benda balok lagi M2 yang masanya 2,1 kg. Jadi dia juga bergerak ke kiri ya. Gambar seperti ini minus 2,5 meter per sekon. Jadi pada benda M2 ini itu di
diikat atau ditempelkan pegas ya. Pegas ya. Dengan konstanta pegasnya 600 Newton per meter. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah tentukan kecepatan dua balok setelah ketumbukan. Jadi sebenarnya untuk kasus A di sini harus ada tambahan kalau dia itu tumbukannya bersifat elastik. Ya. Jadi dia bersifat elastik. Jadi elastik di sini dalam artian ketika dia itu bertumbukan sampai menyentuh pegas ini, pegas ini dia tidak tertekan, tapi dia langsung terpental masing-masing. Ya. Sehingga itu terjadi hukum kekekalan energi mekanik, kan belum tidak ada gaya pegas di sini. Ya, walaupun katakanlah memang nanti akan saling menghilangkan antara gaya pegas pada benda M2 dengan M1 ya. Jadi dia berlaku hukum kekekalan momentum linear seperti ini. Nah, Anda dapatkan persamaan 1. Nah, persamaan 9.19 ini yang bentuknya seperti ini itu merupakan hasil dari gabungan antara hukum kekekalan energi kinetik. Jadi hukum kekekalan energi kinetik dengan hukum kekekalan momentum linear. Ya, yang ini. Jadi didapatkan seperti ini. Ya. Itu didapatkan balok kedua, nanti setelah tumbukan, dia itu akan berbalik dengan kecepatan 3,12 meter per sekon. Kemudian benda pertama yang tadinya dia itu ke kanan, jadi belok tertumbuh ke kiri. Oke. Jadi minus 3,38. Nah, ini kalau asumsinya dia elastik. Jadi bisa dikatakan balok tersebut bertemu ya, tapi pegasnya tidak tertekan. Gitu. Jadi langsung balik dia. Nah, untuk kasus yang B itu diberikan adalah ketika selama tumbukan, balok 1 itu bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Ya, jadi ini tepat saat setelah tumbukan ini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, dia hukum kekekalan momentum dia masih berlaku ya. Gitu. Jadi ini adalah sama dengan ini, itu didapatkan V2-nya itu malah dia bergerak ke kiri. Nah, ini adalah ciri bahwa pegas tersebut akan tertekan. Gitu. Nah, akan tertekan, nah berarti kita dari sini bisa menggunakan, misalkan di sini ada pertamaan C, tentukan panjang pegas tertekan. Ya. Pada saat tersebut. Jadi at instant time. Jadi Anda tinggal masukkan saja hasil-hasil dari hukum kekekalan momentum linear ini ini adalah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi Anda lihat di sini selisih energi kinetiknya itu akan merupakan selisih dari potensialnya. Oke. Sehingga akan didapatkan bahwa pegas tersebut akan tertekan sekitar 0,173 meter. Nah, sekarang ada pertanyaan, misalkan berapa maksimum pegas tersebut bisa tertekan selama tumbukan? Ya, berarti nanti Anda menghitungnya itu seolah-olah benda M1 dan M2 itu sama-sama bergerak ke kanan. Kalau dilihat dari rumus ini. Sehingga didapatkan gerak bersama-samanya itu akan didapatkan kecepatannya 0,311 meter per sekon. Jadi nanti Anda menggunakan sama seperti tadi, hukum kekekalan energi mekanik, itu akan didapatkan bahwa
maksimum tertekannya adalah 0,253 meter per sekon. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, Ya, sebentar. saya lihat. masih kurang Oke. mengerti kenapa kok itu yang pertanyaan terakhiran D itu positif VF-nya sama, kenapa Pak? Jadi begini. Jadi gini, kalau dia itu apa istilahnya pegas itu tertekan, ya maksimum, itu kan artinya dia benda tersebut bergerak bersama-sama kan, tidak saling lepas lagi. Kalau saling lepas lagi tidak mungkin maksimum. Jadi jadi pegas di sini masanya diabaikan ya sekali lagi. Jadi ketika M1 M2 itu bertumbukan, pegas itu tertekan, dia kalau nggak bergerak ke kiri, bergerak ke kanan gitu. Oke? Tapi sebagai satu kesatuan, sebagai benda M1 dan M2, sama seperti kasus untuk yang peluru tadi ini. Dia bergerak bersama-sama antar peluru dengan balok. Gitu. Nah ini juga sama kasusnya. Ketika apa namanya dia itu tertekan maksimum, itu kan artinya benda M1 dengan M2 itu kan dia bertumbukan, saling tertekan, dan dia bergerak bersama-sama. Kan nempel terus dia. Nah, dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, bergantung kasusnya. Kalau untuk kasus kita itu ternyata kalau dari VF-nya di sini, dia kan positif, itu berarti dia bersama-sama bergerak ke kanan dengan pegas tertekan. Gitu. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi? Pak, Ya. yang tadi untuk kasus kasus A yang Ya. persamaan kedua yang V1 minus V2 sama dengan minus kurung buka V1F minus V2F itu dapat dari mana ya, Pak? Ya, ini tadi saya bilang, karena ini adalah elastik kasusnya, jadi dia berlaku hukum kekalahan energi kinetik kan. Nah, yang rumus ini yang tadi Anda sebutkan itu adalah hasil dari manipulasi penggunaan hukum kekalahan energi kinetik dengan hukum kekalahan energi momentum linear. Jadi dapatkan ini. Ini seperti inilah kalau Anda di SMA tuh belajar koefisien restitusi. Yang E itu loh, yang sama dengan 1 itu seperti ini. Cuma untuk kasus ini secara umum koefisien restitusi itu hanya berlaku untuk tumbukan dalam satu dimensi dan untuk dua benda. Jadi tidak apa istilahnya, tidak berlaku secara umum, dan rumus koefisien restitusi itu diperoleh dari hasil eksperimen ya, bukan dari rumusan teori yang lebih umum. Mudah-mudahan itu menjawab. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk tumbukan dalam dimensi 2. Jadi karena momentum ini adalah besaran vektor, jadi secara umum kalau dia itu untuk tumbukan dalam 2 dimensi, itu nanti kita pecah dia per komponen pengerjaannya. Ada dalam komponen X dan komponen Y. Jadi kalau seperti gambar seperti ini Anda lihat, ya. Jadi ketika misalkan kalau Anda punya bayangan, misalkan ini adalah bola biliar gitu ya. Ini bola biliar, jadi bola biliar itu dia menumbuk benda ini itu tidak tepat
di titik tengahnya atau titik pusat masanya. Dia misalkan di pinggir. Sehingga kedua benda tersebut akan bahasanya ini terhambur ya. Terhambur. Terhambur tuh jadi apa, menyebar dia. Jadi satu ke yang biru ini adalah ke atas, yang satu lagi ke bawah. Nah, jadi tinggal Anda inikan aja, Anda uraikan. Ya, karena momentum itu adalah vektor. Ya. Jadi kalau Anda uraikan di sini, jadi Anda pecahkan dalam sumbu X, didapat persamaan 9.24, ya. Kemudian pada sumbu Y yang tegak lurus, itu didapatkan persamaan 9.25. Kenapa yang di sininya 0? Karena apa namanya, komponen pada sumbu Y-nya dia 0 kan. Cuma ada pada komponen X-nya saja. Dan ini sebenarnya adalah tipikal dari tumbukan dua partikel. Jadi kalau tumbukan dua partikel itu bisa diambil yang awalnya itu cuma horizontal, kemudian terhambur, dia ada komponen vertikalnya gitu, bukan hanya komponen horizontal. Kemudian kalau kita anggap tumbukan ini adalah elastik, maka berlaku hukum kekekalan energi kinetik yang di 9.26. Nah, ini tinggal Anda masukkan aja. Yang dicari apa? Misalkan apakah kecepatan akhir keduanya, atau apa gitu, atau sudutnya, segala macam, itu bisa dipakai. Jadi bergantung pada persoalan. Nah, kalau yang ini mungkin terlalu ini ya. Nah, saya ambil contoh yang ini misalkan. Tumbukan antara proton. Nah, proton itu kita tahu adalah muatannya bermuatan ya, dia positif, dan dia ada muatan. Anggap muatannya itu kita apa istilahnya, pengaruhnya itu kita abaikan lah ya, kita anggap dia tumbukannya itu dalam jarak dekat. Maksudnya dalam jarak dekat itu adalah tumbukannya nempel dia. Ya, walaupun kalau dia itu bermuatan, tidak mungkin nempel ya, kecuali kalau dengan energi yang sangat tinggi. Jadi misalkan sebuah proton itu menumbuk secara elastik proton yang lain yang awalnya dia diam. Kemudian proton yang datang itu mempunyai kecepatan awal itu 3,5 kali 1045 meter per sekon. Memang sangat cepat biasa di akselerator ini. Dan membuat tumbukan pada proton kedua seperti pada gambar. Nah, mana gambarnya ini? 9.13. Oh, yang ini berarti ya. Oh, yang ini berarti. Seperti pada gambar seperti ini. Jadi setelah apa namanya? Setelah tumbukan, satu proton bergerak dengan sudut 37 derajat dari arah awal, gitu ya. Dan proton yang kedua itu sudutnya V. Ya. Tentukan kecepatan akhir kedua proton dan sudut V. Ini sama, jadi Anda tinggal pecahkan apa namanya, persamaan satu ini adalah jadi karena ini proton, jadi masanya sama ya. Kalau di sini theta tadi, tetanya adalah 37 derajat ya. Ini tadi di V di sini. Sebentar. Oke. Nah, jadi persamaan satu ini adalah apa istilahnya, hukum kekekalan momentum pada sumbu X, dan di sini persamaan kedua itu adalah persamaan
hukum kekalahan momentum pada sumbu Y. Kemudian yang ketiga, karena dia itu elastik, ya, itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, jadi kalau Anda pecahkan semuanya ini, ya, dimanipulasi, itu akan didapatkan ya bahwa V1F untuk proton pertama itu kecepatannya, besar kecepatan atau kelajuan itu jadi 2,8 kali 10 pangkat 5. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari diam, dia jadi 2,12 kali 10 pangkat 5. Nah, terlihat di sini bahwa kecepatan awalnya itu jauh lebih besar kan, lebih besar dibanding dengan kecepatan akhirnya ini pertama. Jadi memang ada transfer energi tumbukan tersebut ke proton yang kedua. Nah, kemudian manipulasi lagi, karena dari persamaan 2 didapatkan ya bahwa V di sini itu adalah ternyata besarnya itu adalah 53 derajat. Jadi kalau Anda lihat di sini antara theta dan V itu membentuk sudut 90 derajat. Gitu ya. Jadi result ini memang bukan aksidental ya, bukan kebetulan, tapi dia memang bisa dikatakan biasanya kalau kedua massa tersebut sama, itu biasanya kecepatan sudut antara dua benda tersebut itu memang berjumlah 90 derajat. Tapi ini bisa dikatakan kasus khusus ya, kasus khusus. Jadi secara umum tentunya tidak berlaku. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Saya lanjutkan. Ini juga sama ya. Jadi analogi dengan tadi, proton dengan proton ini bola biliar. Nah, kemudian kita masuk ke bab baru sebentar. Saya akan sharing sesuatu. Ini kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, apa bacaannya? Pusat massa. Oke. Oke. Pusat massa, Pak. Ya, terima kasih. Oke, jadi secara umum tadi kan kita baru meninjau benda yang dua dimensi, sistem dua benda kan ya. Sistem dua benda dan dua dimensi ya, tadi tumbukan. Nah, dia jadi kalau secara umum, ini mohon maaf nih, F total di sini ada tanda panahnya ya, vektornya. Jadi kalau Anda lihat di situ, kalau untuk ada banyak partikel, misalkan minimal 2 ya, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, sistem tersebut disebut namanya sistem N partikel, N kecil atau N besar sama saja. Jadi yang kita pernah bahas yang lalu ya, kalau tidak salah. Nah ini. Jadi kalau dalam sistem banyak partikel, ya, jumlahan gaya yang bekerja pada sistem itu hanya pada gaya eksternalnya saja. Hanya gaya eksternalnya saja. Ya, jadi kenapa? Karena gaya internal ini saling menghilangkan. Contohnya misalkan yang kemarin saya tinjau itu apa? Gaya gravitasi. Ya, itu kan interaksi reaksi-reaksi kan ya. Jadi satu gaya itu arahnya ke kanan, satu gaya arahnya ke kiri. Besarnya sama, ya tinggal dijumlahkan 0. Kemudian kalau itu bermuatan, ada gaya listrik di sana. Ya, itu juga saling menghilangkan
gaya listrik antar kedua benda. Kemudian kalau misalkan nanti ada pegas itu juga bisa dikatakan interaksi jarak dekat, tapi dia istilahnya asi reaksi kan. Jadi gaya pegas yang bekerja pada benda M1 dengan M2 itu saling menghilangkan, sehingga gaya internalnya itu akan sama dengan 0 jumlahan gayanya. Tapi belum tentu kalau jumlahan gaya internalnya itu adalah 0 berarti dia tidak ada potensial. Ya. Bisa jadi potensialnya selisihnya 0 kan, karena kan F internalnya terkait dengan gradien dari potensial. Jadi kalau gradien dari potensial itu sama dengan 0 berarti potensialnya tidak 0, belum tentu 0. Dia bisa jadi konstan. Contoh yang tadi misalkan dia berlaku hukum kekekalan momentum, tapi juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang tadi kita ambil contoh, yang ada benda dengan pegas. Oke, nah jadi gaya total yang bekerja pada sistem N benda atau N partikel itu hanya gaya eksternalnya. Dan ini sama dengan jumlahan dari semua massa I dijumlahkan dikali dengan percepatannya atau AI di sini. Ya. Jadi ini adalah percepatan AI, percepatan partikel atau benda ke I. Nah, karena MI ini konstan untuk setiap I, itu bisa saya masukkan keturunan seperti ini. Oke. Dan kita ambil, definisikan sebuah M besar, di mana M besar tersebut kita sebut adalah massa total sistem. Jadi M besar di sini adalah jumlahan dari semua massa pada sistem tersebut. Jadi kalau ada N partikel berarti dijumlah M1 plus M2 plus M3 sampai Mn. Itu disebut massa total sistem. Nah, hasil akhirnya ternyata gaya eksternal ini, jumlahan gaya eksternal ini pada benda, pada sistem tersebut, itu sama dengan massa total sistem dikali dengan sebuah percepatan. Percepatan ini adalah turunan kedua dari sebuah posisi R besar. Nah, R besar di sini itu yang kita sebut namanya titik posisi pusat massa. Jadi ini adalah jumlahan dari massa I kali posisinya, RI, dibagi dengan massa total. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ambil contoh. Misalkan ini, ada dua buah benda, ya, satu di X1 dan satu lagi di X2. Ya. Jadi posisi pusat massa untuk satu dimensi itu tinggal M1 kali X1 ditambah M2 kali X2. X1 dan X2 ini misalkan kita ambil dia posisi terhadap titik 0 ya, titik asal. Ya. Jadi didapatkan letak pusat massanya itu di sini. Nah ini Anda lihat, kalau dia itu makin berat bendanya, pusat massanya itu akan cenderung mendekati benda yang lebih berat. Seperti misalkan ini yang paling mudah antar sistem bumi dengan matahari. Matahari itu besarnya tuh 1 juta kali bumi kurang lebih, mungkin lebih ya. Nah kalau Anda lihat pusat massanya itu di mana? Pusat massanya itu ternyata hampir di dekat titik pusat matahari, kalau matahari itu dianggap sebagai bola sempurna. Kenapa? Karena matahari tersebut massanya sangat berat. Nah, ini saya share lagi yang lain karena gerak roket itu adalah gerak khusus. Gerak di mana massa bendanya itu berubah. Ini contoh yang tadi misalkan ya. Jadi kalau misalkan untuk dua buah benda, ya misalkan ini adalah pusat massanya, M1X1 plus M2X2 per M1 plus M2. M1, nah M di sini itu tadi ini adalah massa total ya, yang tadi saya bilang. Nah ini kalau Anda lihat di sini, kalau X1 dan X2-nya dia, maka pusat massanya tidak berubah. Nah masalahnya, kalau satu benda itu bergerak, misalkan X1 dia bergerak, bergeraknya misalkan menjauh saja, ya, maka pusat massanya itu juga akan berubah. Apalagi X1 dan X2-nya juga berubah.
Berubah tuh gimana? Misalkan dia bergantung pada T. Benda tersebut bergerak. Gitu. Jadi XCM ini juga dia akan akhirnya punya kecepatan. Bahkan bisa jadi juga punya percepatan. Seperti di contohnya. Gitu. Nah ini misalkan untuk kasus benda N benda, ya, untuk yang kasus 3 dimensi. Oke. Jadi ini adalah posisi pusat massa pada sumbu X, ya, X semua di sini. Kemudian ini adalah pusat massa pada sumbu Y, dan ini adalah pusat massa pada sumbu Z. Jadi pusat massa itu, posisi pusat massa itu adalah vektor, ya. Jadi dia ada komponen X-nya, ada komponen Y-nya, ada komponen Z-nya. Seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Nah, saya lanjutkan. Kalau misalkan Anda belum sampai ini ya, kalkulus itu ya, integral ya. Jadi kalau ini diskrit, ya, kalau secara umum itu kan benda di alam semesta ini kan dia diskrit. Kenapa? Karena benda tersebut terdiri dari atom-atom kan. Jadi dia dianggap diskrit gitu ya. Tapi kalau diskritnya itu jumlah atomnya itu sangat banyak, bendanya itu sangat besar, maka dia bisa kita dekati dengan pendekatan benda kontinu. Jadi benda kontinu itu sebenarnya tidak lain adalah pendekatan dari benda diskrit, di mana bendanya itu sangat banyak, gitu ya. Sehingga nanti di sini yang disebut M di sini itu nanti akan jumlahnya itu akan menuju tak berhingga. Kalau itu menuju tak berhingga, biasanya ini akan menjadi yang disebut namanya integral. Itu yang disebut namanya jumlah Riemann kalau Anda nanti belajar integral. Jadi nanti sigma X MI di sini ketika N-nya itu menuju tak berhingga atau sangat besar, dia bisa kita dekati bahwa posisi pusat massa tersebut dengan integral. Jadi 1/m integral X dm. Begitu juga yang Y dengan Z. Oke. Nah ini secara umum seperti ini. Nah ini kita ambil contoh ya. Contoh itu adalah ini yang diskrit sudah. Kalau diskrit itu bisa ya. Tinggal Anda jumlahkan di sini M1 dan M2 posisinya di mana, itu Anda bisa inikan, selesaikan. Nah ini saya mau ambil contoh untuk yang benda kontinu. Misalkan dia adalah sebuah batang yang bermassa M besar dan panjangnya itu adalah L. Ya. Kemudian batang tersebut itu mempunyai rapat massa yang uniform. Maksudnya uniform itu dia serba sama. Jadi dengan kata lain, lambda di sini yang disebut namanya rapat massa perpanjang, kalau dia itu uniform itu artinya konstan. Jadi tinggal kita bisa ambil massa total dibagi dengan L. Jadi ini serba sama, artinya bahwa massa di sini itu terdistribusi merata di sini. Oke? Nah, jadi dalam perhitungan, ini satu lagi tips ya. Jadi dalam perhitungan pusat massa, karena dia itu merupakan vektor, jadi sangat bergantung Anda meletakkan batang ini di mana. Ya. Kalau misalkan di contoh ini, itu adalah batangnya itu diletakkan seperti ini, di mana titik nol di sini atau titik asal itu di ujung sebelah kiri, dengan ujung paling sebelah kanan itu adalah L. Oke? Karena dia panjangnya L. Nah, jadi karena dia itu konstan,
Jadi kalau dari rumus ininya kan hanya XCM saja. Nah, jadi ini adalah integral XDM. DM di sini itu adalah lambda kali dx. Ya. Ini kalau Anda lihat di sini dx itu apa? Kalau di sini adalah x, di sini adalah posisi massa di sini di apa namanya di sumbu x gitu ya. Dan dx ini di sini adalah elemen massanya gitu ya. Nah, elemen massa itu yang sama dengan dm itu adalah sama dengan lambda kali dx. Jadi kalau Anda masukkan rumus ke sini dengan integrasi, ya ini didapatkan ini adalah XCM-nya itu adalah sama dengan lambda L kuadrat dibagi dengan 2M. Karena kita tahu bahwa lambda itu adalah M per L, ya, jadi kalau Anda masukkan di sini ini didapatkan bahwa XCM-nya itu adalah L per 2, artinya dia itu di tengah-tengah. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Punten, ini sebetulnya kan kami belum diajarin penghamparan di kalkulus ya Pak. Jadi mungkin ini belum terlalu ngerti sih Pak. Iya, sebenarnya begini. Yang belum Anda mengerti sih sebenarnya ini yang saya bilang terkait dengan ini. Bagaimana transisi dari jumlah ini ke integral. Tapi biasanya nanti memang kita di soal biasanya itu langsung diberikan. Bentuknya misalnya berbentuk bola, berbentuk batang, berbentuk silinder, dia udah langsung kita anggap bahwa itu benda kontinu. Gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya untuk konsep seperti ini ini tidak akan kita tanyakan. Biasanya ditanyakan itu kalau itu bendanya diskrit itu berarti ada titik-titik di situ, ya tinggal Anda jumlahkan pusat massanya saja. Atau misalkan jangankan benda titik deh. Kalau misalkan ada bola yang pusat massa di tengah dengan batang gitu yang pusat massanya di tengah juga. Itu diletakkan misalkan di sepanjang sumbu X ya. Itu bergantung nanti posisinya di mana. Itu berarti kan nanti perlakuannya sama seperti partikel titik. Jadi yang kita tinjau itu titik pusat massanya saja di mana untuk bola, titik pusat massanya untuk batang di mana di tengah, kemudian dijumlahkan dengan massa totalnya. Itu sudah jadi titik pusat massa untuk dua benda ya yang diskrit. Ada lagi pertanyaan? Oke, nah kebetulan di sini batangnya itu diletakkan seperti ini. Kalau itu batangnya misalkan pas di tengah-tengah nih, jadi pas di titik pusat massanya, kan di sini kata itu L per 2. Kalau saya geser ke sini gimana? Nah itu yang berbeda nanti batas integralnya saja. Batas integralnya kan kebetulan ini dari 0 sampai L. Kalau kita letakkan di tengah-tengah, di mana titik asalnya itu di tengah-tengah, itu berarti nanti integrasinya itu dari minus L per 2 sampai L per 2. Nanti akan Anda dapatkan di sini XCM-nya itu 0. Oke? Itu tidak salah. Kenapa? Karena Anda meletakkannya titik pusat massanya pada titik asal. Oke? Pak, Pak, ya. Yang JM sama dengan lambda DX itu tadi dapat dari mana, Pak? Kenapa? DM sama dengan lambda DX. DM sama dengan lambda DX. Oke. DM di sini itu adalah elemen massa, infinitesimal, DM. Oke. Nah, biasanya rapat massa perpanjang, mana rapat massa perpanjang? Itu kalau saya dapatkan ingin massanya tinggal apa? Tinggal salah kalikan panjang aja kan? Gitu. Nah, cuma panjangnya di sini dia dx gitu panjangnya. Jadi makanya dm di sini sama dengan lambda dx. Nah, ini kenapa kita bisa ambil seperti ini? Jadi dia kenapa kita ambil infinitesimal? Karena kalau dia itu lambdanya tidak konstan, pada titik tertentu itu kan dia konstan, ya. Pada titik tertentu nih, misalkan pada x sama dengan berapa gitu. Nah, kita ambil di sekitarnya. Ya. Sehingga di mana nanti lambda tersebut konstan. Nah, selisihnya di antara titik tersebut itu dx. Makanya nanti untuk kasus kedua yang B,
kalau dia itu lambdanya itu tidak bergantung, maaf, kalau lambdanya itu bergantung pada X atau tidak lagi uniform, dia apa istilahnya, dia tidak lagi konstan. Jadi kita mengambilnya dia itu infinitesimal secara umum. Ada lagi? Mudah-mudahan itu cukup jelas ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang kasus yang kedua, kalau dia itu yang disebut namanya non-uniform. Ini misalkan non-uniform ini lambdanya itu sebanding dengan X. Ya, itu sama dengan alfa kali X, di mana alfa itu adalah konstan. Ya. Jadi kalau diletakkan seperti ini, ya, itu Anda dapatkan di sini gimana? Kalau apa namanya masanya. Kalau di sini kan kebetulan ini adalah lambda di sini adalah M per L kalau itu uniform. Kalau dia itu apa namanya tidak uniform, itu berarti M di sini adalah sama dengan integral lambda dx, di mana batas itu dari 0 sampai L. Gitu. Nah, jadi itu Anda bisa hitung sendiri nanti untuk yang M itu seperti apa. Jadi, nah kita kembali lagi ke ini titik pusat masanya. Jadi ini adalah 1 per M integral X dm. Ini dari 0 sampai L besar. Ini adalah X lambda dx. Jadi karena apa namanya lambdanya itu sama dengan alpha X, itu saya dapatkan seperti ini. Nah, nanti hasil integralnya itu adalah integral dari X kuadrat dx. Ini 0 sampai L. Jadi Anda tahu integral X kuadrat dx itu adalah sepertiga X kuadrat kan. Jadi kalau Anda masukkan nilainya dari 0 sampai L, itu Anda dapatkan alfa L pangkat 3 per 3M. Nah sekarang, nah di sini Anda lihat, M di situ itu adalah tadi integral dm, ya, itu didapatkannya adalah sama dengan M besar di sini adalah alfa L kuadrat per 2. Jadi kalau ini saya masukkan ke sini, itu didapatkan bahwa ternyata XCM di sini itu sama dengan 2 per 3 L. Jadi ini tidak lagi di tengah-tengah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Kemudian contoh lain misalkan ini adalah segitiga. Segitiga. Ini dianggap, jadi kalau segitiga ini, itu rapat masanya sebenarnya namanya segitiga, ya. Karena ada itu kan objek 2 dimensi. Kalau yang ini kan kebetulan seperti kawat, batang di sini ataupun katakanlah kawat gitu ya. Itu dianggap benda yang hanya punya panjang saja. Jadi bentuk apa namanya radiusnya tidak diperhitungkan. Atau dengan kata lain panjangnya itu jauh lebih besar dibanding dengan radiusnya. Itu juga bisa kita anggap sebagai benda satu dimensi. Seperti kawat juga itu sebenarnya kalau Anda lihat itu dia punya apa namanya punya radius kan. Radiusnya di situ kan dia ukurannya mungkin dalam 0, berapa 0,0 berapa milimeter gitu. Kalau dibanding dengan panjangnya misalkan yang 10 cm, itu kan sudah besar. Jadi memang ada hal-hal yang bisa dianggap sebagai benda satu dimensi, ada yang tidak. Bergantung pada ukuran. Jadi biasanya kalau ukuran mana yang lebih besar, mana yang lebih dominan, itu yang kita ambil. Jadi dalam hal ini misalkan seperti kasus seperti ini, namanya benda satu dimensi nggak mungkin ada ya. Ya itu biasanya penyederhanaan, di mana misalkan untuk kasus ini seperti kawat atau batang, itu dianggap radiusnya sangat kecil dibanding dengan L-nya.
Aslinya memang harusnya 3 dimensi. Ini juga contohnya untuk segitiga. Segitiga di sini itu sebenarnya dia adalah kasus 2 dimensi. Jadi sebenarnya nanti rapat masanya itu rapat massa perluas sebenarnya. Ya, bukan rapat massa perpanjang lagi. Nah, cuma di sini karena Anda belum belajar integral lipat 3 atau lipat 2, untuk luas itu lipat 2, lipat 3 itu untuk volume, Anda baru dipelajari semester depan ya. Jadi ini kasus di sini itu disederhanakan, yang bagian Y-nya itu sudah disederhanakan. Jadi seperti ini di gambar 9.23b. Gitu. Oke. Oke, nah jadi di sini ada sebuah segitiga, dia uniform ya. Ketahuan kenapa? Karena ini dilihat dari apa namanya? Sebentar, Ruye di sini adalah ini sebenarnya harusnya per volume ya. Per volume, T di situ thickness itu ketebalan. Ya. Jadi sebenarnya rho di sini, jadi apa namanya, segitiga ini Anda gambarkan seperti apa istilahnya? Keju segitiga lah, yang punya tebalnya tuh tipis sekali lah. Gitu. Sudah ketebalan T gitu ya. Jadi dia dianggap homogen atau uniform, sehingga volumenya itu ya seperti ini, apa setengah ABT, ya. Jadi ini volumenya dan ini adalah massa totalnya. Jadi segitiga ini dia termasuk yang rapat massanya uniform. Karena kenapa? Karena rho-nya di sini rapat massanya itu adalah massa dibagi volume, langsung dikasih. Jadi dia memang ini. Jadi kemudian apa namanya, T itu adalah thickness di sini. Ya, ini kali Y kali dx. Dx itu adalah ini, Y-nya itu adalah ada bagian tingginya. Nah, jadi didapatkan bahwa dm-nya itu adalah bentuknya seperti ini. 2my per AB. AB itu adalah panjang ini, alas dan tinggi. Ya, B di sini alas dan tinggi ya maksudnya. T itu thickness, ketebalan. Jadi dm-nya di sini itu adalah bentuknya 2my per AB kali dx. Nah, kalau Anda lihat di sini, Y-nya itu kan bisa kita nyatakan sebagai fungsi X kan. Fungsi X-nya apa? Di sini. Y per X itu sama dengan apa? Halo, halo. Willy Wilson. Y per X di sini sama dengan apa? Sama dengan 2my per AB. Bukan. Ini kalau Anda lihat di sini, ini kan ada persamaan garis. Faza Muhandisa. Ya, Pak. Fungsi Y terhadap X itu bagaimana? Apa kurang mengerti, Pak? Tidur kamu ya? Enggak, Pak. Zafran Difak. Ya, Pak. Fungsi Y dengan X bagaimana? Untuk gambar ini nih, gambar 9.23b. Ini bukan sih, Pak. Tan theta. Bukan ya? Iya, tangannya itu apa? Y per X itu sama dengan apa? Ya, per X. Sama dengan tangan. Iya, tangan apa? Tangan ini ya, AB.
BA. Ngomong aneh juga ini teh. Nur Aziza. Iya, Pak. Ini Y terhadap fungsi X sebagaimana? Y sama dengan B per A kali X. Ya. Ya, itu yang saya tanya. Jadi Y per X itu sama dengan tangan theta. Sebutkan tangan theta. Tangan tetanya itu apa? Konstan atau tidak? Dalamnya konstan. Ini adalah kan garis ini aja. Garis apa? Yang apa namanya itu? Yang garis lurus. Iya kan? Sehingga nanti saya rubah Y-nya itu sama dengan B per A kali X. Oke? Nih. Karena kan integrasinya ini 0 sampai A itu pada dx. Maka Y di sini itu pasti fungsi X. Fungsinya apa? Ya, dia bertambah kemiringannya itu berdasarkan Y sama dengan B per A kali X. Gitu. Perubahan tingginya ini. Ya, perubahan tingginya. Sehingga nanti didapatkan bahwa Y di sini sama dengan B per A kali X. Jadi tinggal integral X kuadrat dx, ini adalah integralnya sepertiga X pangkat 3, langsung Anda substitusikan batasnya 0 sampai A. Ini didapatkan pusat masanya itu adalah 2/3A. Sampai di sini cukup jelas ya? Saya sampai berbusa-busa ini bicara. Cukup jelas ya? Ada yang kurang jelas nggak? Bisa tanya langsung. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi kita mengambil pusat masanya itu dia diam. Bendanya itu diam. Ya, baik batang maupun tadi segitiga. Ya, yang berupa keju segitiga yang tipis ada ketebalan. Nah, jadi itu dia diam. Nah, sekarang kalau bendanya bergerak gimana? Nah, bendanya bergerak itu kan pastinya pusat masanya pasti juga bergerak. Nah, kalau pusat masanya bergerak, berarti kan RCM-nya ini dia fungsi dari T, ya kan? Jadi makanya dia ada kecepatan pusat massa. Sama kecepatan pusat massa itu adalah perubahan posisi pusat massa dibagi waktunya, selang waktunya. Ya, ini untuk sesaat itu sama dengan dRCM per dt. Nah, kalau Anda masukkan RCM itu berapa, diambil bahwa massa tiap partikel itu konstan, tidak berubah, maka itu kan saya dapatkan rumus ini 9.34 yang mengatakan bahwa kecepatan pusat massa itu tidak adalah jumlahan dari semua momentum linier dibagi dengan massa total. Jadi kalau saya kalikan massa total kali kecepatan pusat massa itu tidak lain adalah P total yang merupakan penjumlahan semua momentum linier dari sistem tersebut. Jadi P total itu secara umum itu adalah massa total kali kecepatan pusat massa. Jadi dengan kata lain apa? Benda itu bergerak serumit apapun sistem n partikel. Ini yang paling menarik itu gini. Itu boleh rumit, ya, dinamikanya seperti apa terserah, tapi kita cukup melihat bagaimana pusat massa itu bergerak. Jadi cukup satu titik saja. Dari n buah partikel yang saking banyaknya itu, istilahnya apa ya? Kalau bahasa kitanya itu rumit gitu, pusing gitu ya. Ternyata di mekanika Newton itu cukup kita melihat satu titik saja, yaitu pusat massanya bagaimana. Karena memang Newton itu kan dia sistemnya ini apa dinamika partikel titik ya. Gitu. Jadi cukup kita ambil pusat massanya saja. Itu lebih sederhana. Jadi kita tidak melihat bagaimana proses di sana, tapi yang penting pusat massanya seperti apa bergerak. Itu cukup menarik di situ. Kemudian sama halnya juga untuk yang percepatan. Kalau dia itu punya percepatan, pusat massanya, maka itu tidak lain adalah gaya total dibagi dengan massa total. Jadi kalau seperti tadi, dengan tadi momentum linier, nah ini adalah gaya total yang sama dengan penjumlahan dari gaya yang bekerja pada masing-masing benda, atau gaya-gaya eksternal yang pada benda, ya itu sama dengan massa total kali ACM. ACM itu percepatan pusat massa.
Nah, itu kurang lebih. Nah, sama seperti analog di dua dimensi, ya, di dua dimensi yang tadi, ya, bahwa kalau dia itu pusat masanya itu dia bekerja gaya eksternalnya itu jumlahnya itu 0, maka MACM di sini apa namanya itu sama dengan 0. Dengan kata lain, dia tuh percepatannya 0. Kalau percepatan 0 itu kan berarti VCM konstan. Atau dengan kata lain, massa kali VCM atau sama dengan P total itu konstan. Nah, ini yang disebut namanya sistem terisolasi. Jadi jumlahan pada eksternal dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem tersebut itu 0. Jadi sistem terisolasi. Jadi dia berlaku hukum kekekalan momentum linear. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi yang kita tinjau itu adalah masanya itu konstan, tidak berubah. Nah, ini yang kita tinjau sekarang adalah yang disebut namanya gerak roket. Jadi namanya roket ketika dia bergerak ke atas, itu dia membakar sejumlah bahan bakar ya, menjadi apa gaya dorong ke atas. Nah, pembakaran tersebut itu dibuang berupa asap kan. Nah, asap di situ dia kan juga punya massa. Ya, hasil pembakaran dari bahan bakarnya. Jadi sebenarnya gerak roket itu adalah gerak di mana massanya itu berubah. Seperti contohnya bukan hanya gerak roket, deh. Misalkan mobil atau kendaraan bermotor lah. Kendaraan bermotor itu kan ada full tank ya. Ada massa apa ketika bahan bakar kosong, ada ketika massa ketika motor atau mobil tersebut yang full tank, yang bahan bakarnya penuh. Ya. Nah, jadi mobil bergerak dengan motor bergerak, itu dia juga membakar bahan bakar menjadi energi gerak. Yang sisanya itu adalah dirubah, dibuang kan, ya gitu. Itu juga sebenarnya apa namanya gerak roket juga, artinya massanya berubah-ubah ketika bergerak. Tetapi untuk kasus motor dengan mobil, perubahan massanya yang dibuang bahan bakar tersebut itu sangat kecil perubahannya dibanding dengan gerak roket. Kalau gerak roket itu karena dia tuh harus menembus gaya gravitasi bumi yang cukup kuat ya supaya bisa lepas. Jadi dia harus juga punya kecepatan atau kelajuan yang sangat besar sehingga jumlahan bahan bakar yang dibakar itu juga sangat besar. Jadi bisa tidak lagi bisa kita anggap kecil lagi gitu. Nah, jadi pada roket tersebut itu adalah jumlahan gaya eksternal. Gaya eksternal itu adalah jumlahan pada merupakan turunan dari dP per dt, P-nya itu P sistem. Jadi P sistem itu adalah jumlahan dari partikel-partikel atau benda-benda pada gerak roket tersebut. Nah, pada gerak roket tersebut bergerak itu karena adanya apa namanya itu massa misalkan massa m roket dikalikan dengan kecepatan v roket. Nah, ini kecepatan dan massa di sini itu udah berubah-ubah. Jadi kita ambil di sini adalah massa pada t sesaat atau t tertentu. Jadi ini m di sini adalah fungsi t gitu ya. Kemudian apa namanya? Dia juga ada bahan bakar ya. Bahan bakar ini adalah massanya m besar, ini adalah apa namanya? M bahan bakar kali V gas yang keluar. Jadi V di sini adalah V gas yang keluar. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil asumsi bahwa kecepatan gas itu tidak berubah, artinya apa nih penyederhanaan ya. Jadi ini juga diasumsikan kecepatan roket
massa bahan, jadi pada gerak roket massa bahan bakar itu akan berubah dengan asumsi bahwa kecepatan roket itu jauh lebih kecil dibanding dengan kecepatan pesawat gitu ya. Nah, jadi dengan asumsi kecepatan gas tidak berubah, maka gaya eksternal di sini itu adalah, ini kalau kita turunkan, ini adalah dm sebentar. Perubahannya itu terjadi itu adalah karena adanya perubahan bahan bakar. Gitu. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Saya lihat dulu yang lain. Harusnya tidak demikian. Sebentar. Atau mungkin ini lebih, mohon maaf, ini mungkin yang lebih jelas ini. Sebentar nih, saya stop sharing aja. Saya share yang ini aja dulu. Yang di buku tadi. Ini lebih jelas ya, sebentar. Oke. Ini kelihatan ya? Gambar di sebelah kiri ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini itu adalah gerak roket pada V tertentu. Jadi diambil, ini adalah masanya itu adalah M plus delta M. Ya. Ini jadi punya momentumnya itu adalah M ditambah delta M kali V. Oke. Nah, ketika dia itu harus menambah kecepatan, ya, harus menambah kecepatan, itu dia harus membuang sebagian bahan bakarnya, ya. Sehingga apa namanya, bahan bakarnya kan ada kecepatan delta M, ya, jadi dia berkurang sebesar delta M di situ, ya. Jadi ini tinggal masanya M, ini V plus delta V di sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, momentum awalnya itu adalah M plus delta M kali V. Ya. VD ini adalah kecepatan yang diukur dari pengamat di bumi. Ini juga sama. Kemudian yang sebelah kanannya ini awal, ini yang akhir ya. Yang akhir ini adalah M ditambah V plus delta V ditambah delta M. Ini adalah V dikurangi VE. VE di sini adalah, sebentar, kecepatan dari apa namanya, kecepatan apa istilahnya, kecepatan sembur ya. VE di sini sebutnya kecepatan sembur. Ya. Jadi V dikurangi VE di sini itu adalah kecepatan sembur ya dari bahan bakar ini relatif terhadap bumi ya. Jadi pengamat yang diam di bumi. Gitu. Oke, nah jadi nanti kalau Anda selisihkan, ini kebetulan apa namanya, gaya eksternalnya ini dianggap 0 ya, jadi karena ini dianggap sama. Jadi secara umum sebenarnya kalau dikurangin delta P di sini berarti kan MV plus delta V ditambah delta M kali V kurang VE dikurangi M plus delta M kali V. Gitu. Nah nanti itu akan apa istilahnya menyederhanakan, di mana V eksternal di sini itu tidak lain adalah sama dengan
M kali delta V dikurang delta M kali VE. Ini kalau eksternalnya tidak nol. Jadi ini ada delta P di sini, ini dianggap ininya nol ya. Jadi kalau dia itu tidak ada gaya eksternal, itu dia antara momentum akhir dengan awal itu sama. Jadi didapatkan seperti ini. Nah, nanti hasilnya perhitungannya itu bisa jadi seperti ini. Jadi didapatkan bahwa perubahan dari kecepatan itu sebanding dengan logaritmik dari masa awal dikurangi masa akhir. Ya, jadi masa awal itu kan selalu lebih besar daripada masa akhir kan. Jadi logaritmik ini positif sehingga memang kecepatan akhirnya itu akan selalu lebih besar dibanding dengan kelajuan awalnya atau kecepatan awalnya. Ada pertanyaan nggak itu untuk gerak roket ya? Ya, tentunya begini. Ini kan pendekatannya itu dianggap bahwa roket tersebut bahan bakarnya itu berupa padatan. Kalau kenyataannya itu kan dia berupa asap kan ya. Ya asap itu dia bisa dikatakan rapat masanya bisa berubah-ubah gitu. Ya ini juga berubah tapi dalam artian tidak kalau di sini itu dianggap padatan. Jadi kalau dianggap padatan tentunya ini idealisasi ya dari yang realistisnya berupa asap gitu. Jadi ya memang dia mempengaruhi apakah dia itu istilahnya bentuk bendanya seperti apa itu juga tentu mempengaruhi. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini sih akhir yang tadi ya. Jadi memang perubahan bahan bakar ini itu terkait dengan minus perubahan massa roket. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Saya masih kurang ngerti yang kecepatan itu loh, Pak, yang sembur. Itu sebenarnya hasil dari mana ya, Pak? Kecepatan sembur itu? Iya. Ya kan mana tadi? Jadi kan istilahnya kan roket itu ketika dia bergerak, ya itu kan dia menyemburkan bahan apa istilahnya? Bahan bakar kan berupa asap gitu ya. Nah itu mendapatkan dia jadi gaya dorong kan, dari gaya dorong tersebut itu ada perubahan kecepatan kan. Awalnya dari V menjadi V plus delta V. Nah karena dia itu jumlahan masanya yang dibakar itu sangat besar dan mempengaruhi massa roket, ya, maka dia ada disebut namanya kecepatan sembur. Nah kecepatan sembur itu ada dua, ada yang dilihat dari jadi kan ada pengamat yang diam di bumi, ada juga pengamat yang di roket. Gitu. Nah, pengamat yang di roket, ya itu melihat kecepatan semburnya itu VE yang dia ukur. Sedangkan kalau di bumi, ini kan dia melihat roket itu bergerak dengan kecepatan V, sedangkan kecepatan semburnya itu kan menurut pengamat di roket itu adalah VE ya. Sehingga relatif terhadap buminya itu tinggal ya dikurangin saja. Jadi pengamat di bumi itu melihat V dikurangi VE gitu. Kecepatan semburnya. Semoga itu menjawab. Ada lagi nggak? Oke, ini materi terakhir berarti ya.
berikutnya berarti kita nanti membahas tentang benda tegar ya. Oke. Benda tegar. Ada pertanyaan nggak? Hari Kamis libur ya berarti ya. Harus diingatkan. Jadi Kamis kita tidak ada